Entah yang benar ataupun tidak benar karena manipulasi. Kita tidak tahu. Ayat 4. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Ayat 4, saudara perhatikan lagi. Untuk minum saja bayar. Kayu itu untuk hidup, untuk masak, untuk pemanas. Yang kebutuhan pokok sehari-hari aja anak-anak ini gak pernah dapat. Ayat 5 itu jelas sekali. Kalau saudara ngelihat, walaupun di Indonesia ada kementerian perempuan dan hak apa? Nama kementerian saya lupa. Bukan, ada istilah Kementerian Perempuan dan Hak Anak apa? Perempuan dan dan ada kata anak di belakang itu. Perlindungan hak perlindungan anak. Aduh susah bener saya ini ngomongnya. Terima kasih. Walaupun ada kementerian itu, tapi itu cuma nama saja. Buktinya nggak diurus. Kantor mereka megah. Di sebelahnya Museum Nasional di Jakarta sana. Tiap kali saya lewat kantor itu hati saya sakit. Saya berkata, apa kerja kalian? Semegah itu kantornya. Tapi anak jalanan bertambah banyak. Lihat keadaan mereka ini, saudara. Apa yang terjadi? Saudara pernah dengar kata eksploitasi anak? Itu artinya apa? Begitu banyaknya terjadi. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Eksploitasi anak itu di 3 bagian. 1, pekerja anak makin banyak. Karena gajinya murah. Nomor 2, seks dengan anak-anak makin gila. Betul? Pedofili itu lihat. Yang ketiga, di negara-negara perang, anak-anak di jalan tentara bayaran. Jahat sekali. Kami lelah. Ini yang terjadi, kami dikejar dekat-dekat. Ayat 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Siapa Asyur, siapa Mesir, itulah lambang kejahatan dunia. Hanya untuk minta roti untuk makan, supaya kami kenyang. Mereka menjual hidupnya kepada dunia ini. Saudara, di India, di Brasil, di Indonesia mulai terjadi berapa hari terakhir kita dengar penculikan anak. Apa yang mereka buat? Dijual ginjalnya, dijual koren. Masa nggak dengar, saudara? Belum, aduh kasihan. Saudara baca apa? Saudara dengar, makanya itu kalau nonton sinetron, jangan sinetron terus, tambah goblok itu nonton sinetron itu. Berita, dengarkan itu. Terima kasih tadi Berita Lora menawarkan saya, oke, email Pak, ada berita apa penting. Oh, terima kasih. Buat saya berita itu penting. Saya itu di samping baca Alkitab, saya harus baca berita. Saya bicara pada teman-teman saya pendeta. Sudahlah, kamu boleh nggak makan, asal jangan nggak baca koran. Saya bilang begitu. Apa istilahnya? Kalau pendeta sampai nggak tahu berita, mau ngomong apa? Apa mau dikatakan? Ngomong cuma surga neraka, Galilea Yudea. Mana orang ngerti? Ngerti istilah itu, saudara? Harus faktanya kita aja ngomong. Jadi sekarang ini penculikan anak karena penjualan donor, saudara. Ginjal, kornea, jantung, jahat sekali. Dijual betul. Ada sindikatnya itu. Nah inilah anak-anak sekarang. Karena lapar. Nah ayat 7 yang mengenaskan kali. Lihat ayat 7. Bapak-bapak kami ngapain? Berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Lalu mereka ngapain? Kaminya bagaimana? Lihat. Yang menanggung kedurjanaan mereka. Glorify. Supaya the last Jesus itu nyata. Ayo buatlah sesuatu, entah bagaimana caranya. Saya tidak bisa memberi ide, biar Roh Kudus memberi ide kepada saudara. Setuju untuk itu? Sehingga kehadiran kita itu jadi berkat dan punya manfaat kepada lingkungan. Sungguh saya bersyukur untuk pelayanan ini karena Tuhan mempercayakan. Pasal 4, kasih kita peratapan. Tuhan tolong kami. Ayat 3 saya langsung baca. Begitu ngerinya ratapan. Sampai itu dia meratap. Maaf saya kecepatan. Jadi yang perlu dipulihkan, kalau bangsa Indonesia mau dipulihkan, gereja mau memulihkan, menurut ratapan 5, siapa yang dipulihkan dulu? Ayo, siapa yang dipulihkan dulu? Ya anak-anak yang bagaimana, jelas dong. Anak-anak yang gak punya apa-apa. Fatherless, anak kami menjadi anak yatim. Karena jumlah mereka makin hari makin banyak. Di Brasil, saudara, tidak ada negara sekejam Brasil. Karena free sex-nya luar biasa. Itu anak-anak jalanan. Aduh. Kalau saya cerita ini ngeri dan sakit hati saya. Mereka itu kalau turis paling gak suka lihat mereka. Mereka itu kayak hama, kayak tikus. Kalau mereka ditembaki mati oleh
orang-orang tertentu baik polisi, itu nggak ada hukumnya. Kan hama, ngeri bukan? Itu berhasil sampai hari ini, saudara. Karena kami sudah 6 kali pernah ke situ, melihat sendiri. Jadi dor-dor jalan, sudah kayak bunuh tikus. Karena pengacau mereka ini, nggak ada orang tuanya. Asal beranak ditinggal. Setan betul. Ayat 3 sampai katakan begini, pasal 4. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Ingat, saya dapat poin ini tahun 78, saudara. Waktu saya memimpin retreat, bukan sekolah, tapi kursus bahasa Inggris di Surabaya. Dan itu kelas anak 6, kelas 6 dan kelas 1 SMP, remaja. Waktu saya bersekutu dengan Papa di surga untuk cari bahan, tiba-tiba pasal 4, pasal 5. Saya kaget, kok ada firman seperti ini di Alkitab? Kenapa saya nggak pernah tahu? Sejak hari itu, hati saya kepada anak-anak yatim itu luar biasa. Bayangkan kalau Papa di surga membandingkan wanita akhir zaman ini masih lebih baik serigala daripada perempuan akhir zaman ini. Bayangkan, serigala saja masih mau netai anaknya. Lihat kasus-kasus, ada bayi di kantong kresek, betul tidak? Bayi di WC umum, bayi di kardus, bayi di tong sampah. Dengar nggak berita itu? Dan ini ayatnya. Jangan salahkan si perempuan. Kalau kita jadi perempuan itu, dengar ini saya pakai bahasa kasar. Dia mengandung, tapi bapaknya pergi. Enak sekali kamu titipkan orang ini ke aku. Kamu gak ngurus. Betul, kalau kita jadi perempuan bisa ngomong seperti itu, tidak. Maka ini lingkaran setan betul-betul. Yang kita harus hentikan. Lagi sekali Tunggul, terima kasih pertanyaanmu. Ayo dari Glorify Ensemble buat kampanye no sex before married. Kalau saya bisa buat itu, luar biasa generasi ini. Katakan amin. Supaya kita tampil benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, terjadi terus kerusakan ini. Jadi serigala saja tahu netei anaknya, tapi putri bangsaku sudah kejam. Ayat 4, saudara. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak menerima roti, tapi tak seorang pun yang memberi. Awal 80-an, saudara, saya punya cita-cita buka panti asuhan sebanyak-banyaknya. Gara-gara firman ini. Tapi sebelum satu pun saya buka, ternyata kasusnya jadi lebih kurang aja. Ternyata makin banyak panti asuhan. Maaf ya saya ngomong kasar. Orang free sex itu makin gampang. Karena apa? Punya anak, titipkan aja. Wah, saya bilang nggak mau. Tahu saya mesti buat apa Tuhan? Saya tanya Papa, saya mesti buat apa? Nah itu jawabannya. Bentuk satu keluarga. Kamu mulai siapkan rumah. Kamu jadi papa mama untuk mereka. Wow, itu luar biasa. Nah gitu, ayo saudara kita kerjakan ini. Mengapa lidah bayi sampai melekat di langit-langitnya? Karena haus. Saya sering melihat bayi-bayi sudah nggak ada air mata. Nggak ada air mata, kering. Bukan cuma mulutnya kering, air matanya kering. Suaranya cuma begitu. Lapar, menangis, nggak ada suara, nggak ada air mata. Apa mereka milih untuk dilahirkan? Kan tidak. Dan ingat, jumlah mereka itu makin banyak. Kanak-kanak minta roti, tapi tak seorang pun yang memberi. Ingat, ini bukan cuma roti jasmani, bukan cuma susu jasmani, betul tidak? Inilah roti kasih sayang, inilah hati yang mencari. Saudara, tahun 80-an awal, maka itu kagumi firman Tuhan. Saya senang seorang tadi tanya kepada saya. Dengan jujur dia bertanya, Bapak, boleh saya tanya sesuatu? Boleh, saya tanya. Kenapa? Saya itu sudah baca Alkitab. Tapi kenapa saya tidak punya sudut pandang seperti Bapak baca? Kenapa Bapak beda? Saya cuma jawab satu. Mungkin Tuhan beri saya hati Yesus. Saya itu saudara kalau lihat orang susah, orang miskin, orang lapar, itu saya nggak tahan sekali. Dari dulu saya diberi hati seperti itu. Saya berkata mungkin karena hati Yesus itu. Terus dia jawab, apakah kalau saya baca dan saya nggak ngerti saya belum punya hati Yesus? Saya berkata iya. Karena kalau kita punya hati Yesus, kita nggak akan pernah tahan untuk melihat orang menderita, kita pura-pura tidak tahu. Setuju tidak saya katakan ini? Bayangkan saudara, anak itu ada di Malang sekarang. Berapa belas tahun yang lalu, hampir 20 tahun sekarang, saya ketemu dia di panti asuhan Singaraja. Waktu saya datang ke sana, aku harus bilang anak itu. Terus saya tanya pengasuhnya, gimana? Ada satu keluarga namanya keluarga Wenas di Jakarta. Waktu mereka jalan pagi di Monas, naluri ibu, ini suami istri, naluri ibu. Dia berkata pada suaminya, aku dengar suara bayi. Nah otomatis laki-laki, kalau ada suara bayi pasti ada orang tuanya dong.